Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kapan Bapak dan juga teman-teman semuanya menonton video saya. Perkenalkan, nama saya Dominika Rizkana Lorenza, saya dari kelas 2A pagi. Jadi di sini saya akan membuat sebuah video yang dimana merupakan hasil jawaban dari asesmen tengah semester dalam mata kuliah pemrograman basis data bagian praktikum. Nah, untuk syarat dalam pembuatan video yang dimana harus terdapat wajah saya saat melakukan pengerjaan nantinya, lalu ada tampilan pengerjaan dan juga waktu yang harus dilakukan secara real time. Oke, untuk soal dari asesmen tengah semester ini terdapat tiga soal besar. Untuk soal pertama, perintah pertama yaitu membuat tabel tidak normal atau unnormalized form dari dokumen yang ada di sini, dari dokumen faktur pembelian barang. Nah, untuk tabel UNF-nya sudah saya buat. Ini merupakan tabel UNF dari dokumen faktur pembelian barang. Ada nama perusahaan, tanggal faktur dan lain sebagainya yang saya ambil dari data-data dalam faktur pembelian barang. Selanjutnya, kalau misalnya kita lihat di tabel UNF ini, kita bisa melakukan normalisasi pertama, karena di tabel UNF ini terdapat beberapa atribut yang memiliki dua nilai. Makanya kita bisa melakukan ke tahap normalisasi pertama. Nah, di normalisasi pertama ini, kita ubah semua atribut yang memiliki dua nilai menjadi satu nilai saja. Jadi, setiap kolom hanya berisi satu nilai saja. Contohnya seperti nomor faktur 998 yang sebelumnya memiliki dua nilai, yaitu kode barang A01 dan kode barang A02, sekarang menjadi memiliki kode barang A01 saja. Jadi, setiap baris ini memiliki satu nilai saja. Lalu, kita lanjut ke normalisasi kedua. Karena kalau misalnya di normalisasi pertama saja itu tidak cukup. Kita lihat di dalam atribut ini masih ada yang namanya ketergantungan parsial. Jadi dia ketergantungan ke satu atribut ke satu atribut saja, tidak ke semua kandidat yang menjadi primary key. Ini saya sudah membuat tabel dalam bentuk normalisasi kedua yang dimana saya pecah. Ada tabel perusahaan, tabel supplier, tabel barang, dan tabel detail faktur. Alamat perusahaan dan nama perusahaan itu memiliki primary key ID perusahaan, tabel supplier memiliki ID kode supplier, tabel barang memiliki memiliki primary key kode barang, tabel detail faktur memiliki primary key ID perusahaan. Selanjutnya kita bakal lanjut ke tahap normalisasi ketiga. Kenapa tidak cukup ke normalisasi kedua saja? Karena di dalam normalisasi kedua ini masih ada terdapat kebergantungan kepada atribut lain atau yang namanya transitive dependency. Nah, kita harus menghapus transitive dependency itu dengan melakukan normalisasi ketiga. Nah, ini adalah tabel hasil normalisasi ketiga yang sudah saya lakukan dan juga saya analisis, yang dimana terdapat tabel perusahaan, tabel supplier, tabel barang, tabel faktur, dan tabel detail faktur. Yang sebelumnya hanya ada 4 tabel, sekarang menjadi 5 tabel. Yang dimana transitive dependency-nya itu terjadi di tabel detail faktur yang ada pada tabel sebelumnya di tabel normalisasi kedua. Nah, di tabel normalisasi ketiga ini, tabel detail faktur dipecah. Jadi ada tabel faktur dan tabel detail faktur. Oke, itu merupakan normalisasi dari dokumen yang ada di sini. Normalisasi dari tahap 1NF sampai 3NF sudah selesai. Lanjut ke relasi tabel yang dari hasil normalisasi yang sudah diperoleh. Nah, untuk relasinya sudah saya buat di Draw.io. Tabel perusahaan, supplier, barang, detail faktur, dan faktur. Perusahaan memiliki primary key ID perusahaan, supplier memiliki kode supplier, barang memiliki primary key kode barang, detail faktur memiliki primary key nomor faktur, dan faktur memiliki primary key ID faktur. Lalu untuk relasinya itu ada antara barang dan juga detail faktur yang memiliki relasi one to many, yang dimana sisi one-nya itu adalah barang dan sisi many-nya itu adalah detail faktur. Jadi detail faktur memiliki foreign key dari tabel barang. Lalu untuk faktur itu memiliki foreign key dari tabel perusahaan, supplier, dan juga detail faktur, yang dimana tabel faktur memiliki foreign key nomor faktur dari tabel detail faktur, memiliki foreign key di perusahaan dari tabel perusahaan, memiliki tabel faktur dari memiliki foreign key kode supplier dari tabel supplier. Jadi relasi antara tabel perusahaan, supplier, dan detail faktur terhadap tabel faktur yaitu relasi one to many, yang dimana sisi one-nya itu ada di tabel perusahaan, supplier, dan detail faktur, dan sisi many-nya itu ada di tabel faktur. Itu merupakan relasi dari tahap normalisasi yang sudah diperoleh. Yang terakhir, perintah terakhir yaitu melakukan operasi DDL dan DML. Oke, yang perintah keempat yaitu melakukan penerapan dengan SQL dari hasil normalisasi yang sudah diperoleh. Jadi tabel-tabel ini akan kita buat ke dalam database yang saya gunakan yaitu PHP-Admin. Nah, tabel-tabel ini kita masukkan ke dalam database ini. Pertama kita buat dulu nama database-nya. Kita ke SQL. Untuk membuat nama database kita buat namanya create database. Create database, baru kita buat nama database-nya yaitu DBATS teori PBD 01. Soal pertama. Lanjut kita go. Ini sudah ada nama database-nya yaitu DBATS teori PBD nomor 1. Lalu kita buat tabelnya menggunakan SQL. Kita buat tabelnya secara manual dengan membuat query create table
Create table perusahaan yang berisi atribut ID perusahaan, tipe datanya integer, dia jadi primary key, lalu kita buat dia auto increment juga. Lanjut ada nama perusahaan, tipe datanya varchar aja, kita buat varchar 50, not null ya, dia tidak boleh kosong. Lalu ada atribut alamat perusahaan, tipe datanya varchar 50, not null, tutup kurung, titik koma, jalankan. Oke, tabel perusahaan sudah kita buat, kita lihat strukturnya. Primary key-nya adalah ID perusahaan. Lanjut kita buat tabel supplier, sama perintahnya create table supplier, buka kurung, kita masukkan atributnya itu ada kode supplier dengan tipe data varchar 10, not primary key ya. Lanjut ada nama supplier, tipe datanya yaitu varchar 50, not null, tutup kurung, koma, kita jalankan. Kita lihat di tabel supplier strukturnya. Nah, kode supplier ini merupakan primary key. Lanjut kita buat tabel barang, perintahnya masih sama, create table barang, buka kurung, ada kode barang, tipe datanya kita buat varchar 10, primary key. Lalu ada nama barang, tipe datanya yaitu varchar 50, not null. Lalu ada harga barang, tipe datanya numerik 10 2, jadi dia di belakang komanya itu ada 2 angka 0, not null. 1 2 3, dia memiliki 3 atribut, tutup kurung, titik koma, go. Lanjut kita ke tabel detail faktor dulu. Create table detail, ini tadi udah jalan ya. Nah, tabel barang udah ya, ini tabel barang sudah. Tabel detail faktor, buka kurung, ada atribut nomor faktor, kita buat int 10, baru dia adalah primary key. Lanjut ada kode barang, ini merupakan foreign key, varchar 10, kita buat tipe datanya varchar 10, not null. Lalu ada jumlah barang, kita buat dia integer 10 juga, not null. Lalu ada total barang, kita buat dia numerik 15 2, not null. Lalu kita definisikan foreign key, karena kita menggunakan foreign key di tabel detail faktor ini, yaitu kode barang yang kita ambil dari tabel barang yang memiliki primary key-nya itu adalah kode barang. Oke, kita sudah mendefinisikan foreign key. Ini tutup kurung lagi. Mendefinisikan foreign key, primary key. Lanjut kita jalankan. Oke, tabel detail faktornya sudah, kita lihat di strukturnya. Nah, itu nomor faktor adalah primary key, kode barangnya adalah foreign key. Lanjut kita buat tabel faktor. Tabel terakhir itu tabel faktor, kita buat create table factor yang memiliki atribut ID factor, tipe datanya adalah integer, primary key, auto increment. Lalu ada nomor faktor, ini tipe datanya integer 10, not null. Lalu ada tanggal faktor, kita pakai tipe data dat, not null. Lalu ada ID perusahaan, ini merupakan foreign key juga, kita pakai integer, not null. Ada kode supplier, tipe datanya varchar 10, not null. Lalu ada jatuh tempo,
tipe datanya that, not null juga. Lalu kita definisikan foreign key-nya. Yang pertama ada nomor faktor, reference dari detail faktor, yaitu nomor faktor. Lalu kita definisikan foreign key yang kedua, itu ada ID perusahaan, reference dari tabel perusahaan, yaitu ID perusahaan. Lanjut, foreign key yang ketiga itu ada kode supplier, reference dari tabel supplier, primary key-nya kode supplier, kurang titik koma. Oke, kita sudah definisikan foreign key dan juga primary key-nya. Lalu kita jalankan. Wow, reference. Apakah ini kita harus memakai dalam kurung? Ini juga dalam kurung. Jalankan. Oke, sudah. Kita sudah memasukkan semua tabelnya ini ke dalam database. Selanjutnya, lakukan operasi DDL dan DML pada tabel-tabel normalisasi. Untuk melakukan operasi DDL dan DML, yang pertama kita DDL dulu. Untuk DDL itu ada create, alter table, sama drop. Kita pakai yang alter table. Yang pertama kita coba alter table, add dulu. Kita bakal meng-add sebuah, di tabel supplier ini kita tambahkan namanya alamat supplier. Alter table supplier, add nama alamat supplier dengan tipe data varchar 50 not null. Kita jalankan. Lalu kita lihat di tabel supplier apakah ada. Nah, ada alamat supplier. Lanjut, kita menggunakan operasi DDL juga, alter table juga, tapi versi yang drop. Alter table supplier drop. Kita hapus tadi yang sudah kita buat itu, alamat supplier. Kita drop kolom karena kita mau drop kolom alamat supplier. Lanjut ke operasi DML. Operasi DML kita bisa menggunakan dokumen itu buat namanya insert into tabel perusahaan dengan values-nya yaitu ini ada 3 kolom. Kita buat, untuk membuat values itu harus diawali dengan titik atas, lalu untuk pemisahnya ada titik koma bawah. Kita buat ini 3, kita copy aja yang mempermudah dan mempercepat waktu. Salah 3, 4, 5 karena tadi minimal 5. Kita buat ID nya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada PT Revanda Jaya, alamatnya yaitu di Jalan Bekasi Timur. Untuk yang kedua kita buat PT PLN Batam, alamatnya di Batam Center. Lalu ada PT Sumitomo, alamatnya di Muka Kuning. Lalu ada PT KTU Sipiat di Tanjung Uncang. Lalu ada Park Ocean, PT Park Ocean di Muka Kuning. Lanjut kita kita go. Nah, kita sudah berhasil menambahkan data di tabel perusahaan. Nah, ini tabel data-datanya, value-nya. Lanjut ke tabel supplier, kita insert lagi, insert secara manual sama kayak perintah yang tadi, yaitu
insert into supplier dengan values kode supplier. Kita buat lagi seperti yang tadi biar mempercepat. Itu ada 2 data, buat sampai 5, 3, 4, 5, G01, S02, C15, B02, J20. Untuk datanya, data sesuai dokumen, yang pertama itu ada Global Nostra, lalu ada Hitachi, sembarang aja bebas, Domi, Bayu, Ken. Lalu kita tutup form lagi, titik koma, kita jalankan. Oh, ada kesalahan di bagian ini, di bagian dalam forumnya. Nah, oke, sudah berhasil. Kita lihat di tabel supplier, itu sudah ada data-datanya. Lanjut ke tabel barang. Tabel barang kita insert lagi, SQL, insert into barang, values 1, 2, 3. Rumah ini ada 3 data. A01, A02, R01, AC split setengah PK, ada AC split 1 PK, ada rice cooker C3. Masukkan harga barangnya itu 1.350.000. Untuk harga barang keduanya itu ada 2.123.46. Ini ada 150. Oke, kita titik koma, baru kita jalankan. Lalu kita lihat di tabel barang, itu sudah ada datanya. Lalu ke tabel detail factor, ini ada 3 data juga. Kita insert into detail factor, ada values-nya, yaitu ada 3 data, ada 3 values yang akan kita masukkan. Nomor faktornya 338, 398, 779, A01, A02, R01, 10, 10, 10, 13, 523, 20, 000, 20, 123, 456, 123, 456. Kita jalankan. Kita lihat di tabel detail faktor. Ini sudah ada datanya. Begitu juga dengan tabel faktor. Tabel faktor juga kita menambahkan data. Untuk soal yang terakhir ini, yang minimal 5 record data itu sudah ya. Sudah ada 5 record data di tabel perusahaan dan di tabel kode supplier itu sudah ada 5 record data. Oke, selanjutnya kita bakalan ngebuat operasi DML. Contoh operasi DML yang lain, yaitu kita bisa melihat nama perusahaan saja from perusahaan. Kita bisa melihat nama perusahaannya saja, tidak harus semuanya. Select nama perusahaan from perusahaan.
Nah, ini nama perusahaan dari tabel perusahaan. Semua nama perusahaan itu ditampilkan di sini dengan perintah select nama perusahaan from perusahaan. Itu adalah salah satu operasi dari DML, yaitu select. Oke, untuk selanjutnya, untuk soal kedua, yaitu kita membuat database lagi. Create database DBATS teori PBD nomor 2. Langsung saja kita create. Lalu kita disuruh untuk membuat tabel dengan nama pegawai. Create table pegawai yang memiliki atribut, yaitu ada ID dengan tipe data integer panjangnya 5, not null. Lalu ada nama dengan tipe datanya varchar 20, not null. Lalu ada alamat dengan tipe datanya varchar 20 juga, not null. Terakhir ada gaji dengan tipe data integer 10, not null. Kita jalankan. Kita lihat di tabel pegawai ini sudah ada ID, nama, alamat, dan gaji. Lanjut, kita untuk perintah ketiga itu membuat masukkan data-data berikut. Untuk memasukkan data kita bisa menggunakan insert into pegawai values. Kita lihat ini ada berapa kolom, 1, 2, 3, 4. Kita buat 1, 2, 3, 4 koma. Kita copy, ini ada 8 record data. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mulai dari ID, ada ID 100, ID 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107. Ada Arif, ada Andi, ada Burhan, Fikri, Faris, Sigit, Ivan, Hanif, dan Zaikudin. Lalu untuk alamatnya ada yang dari Surabaya, Jakarta, Madiun, Malang, Surabaya, Kediri, Yogyakarta, Zaikudin ini Surabaya. Itu Yogyakarta. Ivan Kediri. Sigit Surabaya. Fikri Madiun. Burhan Malang. Lanjut, untuk gajinya itu ada 10.000, Andi 14.000, Burhan 12.000, Fikri 15.000, Faris 17.000, Sigit 20.000, lalu ada Ivan 16.000, Hanif 12.000, dan terakhir ada Zaikudin 21.000. Ini nggak pakai titik koma. Lanjut, kita jalankan. Oke, sudah berhasil kita menambahkan data di tabel pegawai. Lalu untuk perintah keempat, hapuslah record dengan ID 100. Untuk menghapus record kita bisa menggunakan yang namanya delete from pegawai
dengan pengkondisian ID-nya itu sama dengan 100. Maka nanti nama Arif itu akan terhapus dari tabel pegawai. Kita lihat, kita jalankan. Kita lihat di tabel pegawai. Nah, untuk nama Arif itu sudah tidak ada lagi dan ID-nya dimulai dari 101. Untuk perintah kelima, update data untuk ID 101 dan 102 itu kita menggunakan update pegawai set nama sama dengan Naila, lalu alamat sama dengan ini pakai tanda petik Surabaya, lalu gajinya yaitu 10.000. Gajinya sama dengan 10.000. Lalu kita buat pengkondisian yang dimana dia akan merubah data dengan ID 101. Kita coba jalankan. Bahkan nanti tabel nama Arif itu bakal berganti menjadi Naila. Kita lihat. Nah, 101 sudah menjadi Naila. Lalu untuk yang Raffi sama juga. Raffi alamatnya di Semarang. Gajinya 14.000 yang dimana kondisinya akan berubah ketika ID-nya 102. Ini kita jalankan. Maka tabel Andi bakal diganti menjadi Raffi. Nah, sudah. Lanjut untuk yang keenam, lakukan perintah SQL berikut untuk menampilkan yang pertama semua kolom dari tabel pegawai. Jadi kita pakai select bintang itu untuk menampilkan keseluruhan from tabel pegawai. Kita jalankan. Nah, ini merupakan tampilan dari tabel pegawai, semua kolom dari tabel pegawai. Selanjutnya menampilkan kolom nama dan gaji. Nama, gaji, from pegawai. Kita jalankan. Nah, ini nama dan gaji dari tabel pegawai. Lanjut, tampilkan kolom nama dan alamat yang mempunyai awalan F. Berarti kita memakai kondisi where alamat, where nama, like. Ini kita pakai like kondisi yang dimana huruf awalannya itu harus F. Kita pakai tanda persen baru titik atas. Maka akan menampilkan data, harusnya menampilkan data Fikri dan Faris. Nah, Fikri dan Faris yang nama depannya itu huruf F. Lalu menampilkan nama dan alamat yang mempunyai nama dengan akhiran N. Nanti kita ubah, ganti aja persennya jadi seperti ini. Lalu kita go. Nah, untuk nama yang akhirannya N itu ada Ivan dan Zaikudin. Lalu nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas 150. Nama dan gaji from pegawai where gaji di atas yang memiliki gaji lebih dari 15.000. Nah, ini merupakan tampilan nama dan gaji yang di atas 15.000. Lalu menampilkan kolom nama, alamat dan gaji, from pegawai where gaji yang di atas dan beralamat di Surabaya. Nah, ini merupakan tampilan nama, alamat yang beralamat di Surabaya saja dan gajinya di atas 13.000. Lanjut, yang G menampilkan nama dan gaji from pegawai yang memiliki range gajinya itu, berarti kita pakai between gaji 1.500 and 2.000. Between gaji yang di antara
di antara 1.500 dan 2.000. Where gaji. Sales nama dan gaji from pegawai where gaji between 1.500 dan 2.000. Oke, ini adalah gaji yang di atas, yang memiliki range antara 15.000 dan 20.000. Lalu untuk menampilkan gaji max, min, dan rata-rata, itu kita menggunakan max gaji. Kita buat dulu nama kolomnya gaji terbesar, min, gaji as gaji terkecil, lalu ada average gaji as rata-rata gaji from pegawai. Kita jalankan. Nah, ini gaji terbesarnya itu ada 21.000, gaji terkecilnya ada 10.000, dan rata-rata gajinya seperti ini. Oke, lanjut untuk soal yang ketiga, membuat database, create database DB ATS teori PDD 03. Lalu kita buat tabel dengan nama barang, create table barang dengan atribut KD barang, tipe datanya varchar 6, not primary key, not null. Sebenarnya apa-apa, nama itu tipe datanya varchar 20, not dia nol. Lalu ada harga beli, tipe datanya INT 9. Ada harga jual, tipe datanya INT 9 juga. Lalu ada jumlah, tipe datanya INT 3. Kurang titik koma, jalankan. Oke, kita sudah membuat tabel barang. Ya, salah, kita hapus, kita salah membuat database. Di dalam database kita bisa dipindahkan ke sini. Kita salah bentuk database. Ini delete drop table barang. Harusnya di sini kita buatnya. Create table barang varchar varchar kode barang varchar 6, not primary key. Lalu ada nama varchar 20. Lalu ada harga beli, tipe datanya integer 9. Ada harga jual, tipe datanya integer 9 juga. Lalu ada jumlah, tipe datanya integer 3. Kurang lagi titik koma, lalu kita jalankan. Ini sudah tabel barang. Lanjut membuat isinya.
isi value dari tabel barang, kita menggunakan insert into barang, values, pen 001, pensil alis 1000, 1250. Selanjutnya value yang kedua itu ada LST 001, ada lem setan 2000, 22000, jumlahnya 0, itu korong, titik koma, lalu kita jalankan. Kita lihat di tabel barang, ini sudah ada datanya. Lalu kita buat tabel detail pembelian. Create table detail pembelian. Ada kode barang, varchar 6, not null. Lalu ada harga beli, INT 9, harga jual, INT 9 juga, jumlah, INT 9 juga, ada operator, varchar 8. Lalu kita jalankan. Kita lihat di sini ada tabel detail pembelian barang. Selanjutnya kita membuat skema trigger, yaitu menggunakan delimiter, create trigger, stok barang, before insert on detail barang ya. Untuk pembelian, for each row, join update barang, set jumlah sama dengan if is null, jumlah null, ditambah new jumlah, where kode barang sama dengan new kode barang, and delimiter, titik koma. Lalu kita di sini saya akan menjelaskan dulu untuk kode-kodenya. Untuk delimiter itu gunanya untuk mengganti tanda akhir perintah yang dari titik koma menjadi tanda /2. Lalu ada create trigger. Create trigger itu berguna untuk membuat nama trigger, yaitu stok barang. Lalu ada before insert on detail pembelian. Ini query-nya akan dijalankan. Trigger ini akan dijalankan sebelum data ditambahkan ke tabel detail pembelian. Lalu ada for each now, itu trigger ini akan dijalankan untuk setiap baris yang akan diinsert. Lalu begin dan end ini merupakan perintah yang wajib dilakukan untuk membuat trigger. Lalu untuk update barang set itu dia gunanya untuk mengupdate jumlah stok barang, update set jumlah. Lalu ada pengkondisian yang dimana where kode barang sama dengan new kode barang, artinya hanya update barang yang kodenya sama dengan kode barang yang dibeli.
Kita merupakan penjelasan dari query yang ada di sini untuk membuat trigger. Lalu kita jalankan. Ini kode barang. Kode barang. New jumlah where update barang, set jumlah if is null, jumlah plus new jumlah where kode barang sama dengan new kode barang. Oke, sudah. Lalu untuk perintah pertama, lakukan penambahan data ke tabel detail pembelian barang. Tabel detail pembelian barang kita tambah data. Misalnya kode barangnya adalah LST, lalu harganya 2000. LST harganya 2000, ininya 2200. Jumlahnya misalnya kita nambah jumlahnya 5, operatornya domi. Kita lihat triggernya, kode barang. Where kode barang, new kode barang. Kita tambahkan di detail pembelian, insert kode barangnya LST, harganya 2000, nilainya 2200, jumlahnya 5, operatornya domi. Kita lihat lagi triggernya, mungkin ada masalah di trigger. New di barang, kita pembelian barang, kita insert lagi ulang 2000, 2200, 5, domi. Oke, sudah. Kita selanjutnya melihat berapa jumlah barang LST sekarang. Ada 5 jumlahnya. Lakukan lagi untuk insert barang LST sebanyak 10. Berapakah jumlah stok barang LST 01 sekarang? Kalau di tabel barang jumlahnya masih 0. Ini harusnya 01. Jumlahnya 5. Lalu kita tambahkan lagi, insert ST01 2000, 2200, jumlahnya 10, operatornya domi. Kita lihat di tabel detail pembelian, untuk jumlahnya itu ada 10. Di detail barang itu jumlahnya sekarang udah 10. Yang tadi itu LST002, salah. Oke, sekian video jawaban dari hasil asesmen saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.